Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa di mana saja berada yang dapat kami jumpai pada siang hari ini, kami berada di wilayah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, Kecamatan Sungai Pagu, di lokasi Menara Songket, kawasan Seribu Rumah Gadang, kawasan wisata. Di tempat yang diberkahi oleh Allah ini, kami ingin menyampaikan sebuah kajian sebagai alternatif bagi para pencari kebenaran, di mana pada kali ini kita mengambil tema yaitu kebenaran. Dengan sistem dakwah doktrinisasi, maka generasi muda dan banyak dari kaum muslimin yang tidak belajar kepada suatu guru betul-betul dibuat bingung, karena lain pendapat, lain kebenaran yang mereka terima. Kadang-kadang pendapat yang satu dengan pendapat yang lain saling bertentangan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, mari kita simak ada dua kebenaran yang disajikan oleh Allah. Yang pertama adalah kebenaran hakiki atau kebenaran absolut atau kebenaran ilahi atau kebenaran yang sebenar-benarnya. Sebelum kita lanjut pada isi kajian, kita perlu tahu dulu siapa yang berhak menghakimi bahwa ini benar, ini salah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat yang ke-7 Al-A'raf ayat ke-54, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahul halqu wal amru. Segala ciptaan dan urusan adalah milik Allah. Maka yang berhak menghakimi ini benar, ini salah hanyalah Allah. Di surat 20, surat Toha 114, Fata'alallahul malikul haq. Maha tinggi Allah sebagai pencipta kehidupan yang maha mulia, maha unggul, sebagai penguasa kebenaran. Di dalam surat yang kedua, ayat 156, itu orang mukmin disuruh untuk mengakui inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kita pasti merujuk menurut sunatullah. Maka perwakilan Allah di dunia ini tidak ada selain daripada Al-Quran yang telah disampaikan oleh utusannya Muhammad SAW. Salah satu fungsi Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulnya Muhammad SAW adalah untuk mengatasi segala bentuk kebingungan dalam menentukan kebenaran. Di dalam surat yang ke-16, surah An-Nahl ayat 64, Allah sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitab illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Kami tidak mengutus engkau Muhammad untuk membawa Al-Quran, melainkan agar engkau menjelaskan kepada manusia dengan Al-Quran itu duduk persoalan yang mereka perselisihkan. Dan Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk yang akan membawa kepada kehidupan kasih sayang di muka bumi ini bagi kaum yang mau berpandangan dan bersikap hidup dengannya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, maka yang berhak menghakimi benar salah adalah Allah. Dan perwakilan Allah itu di muka bumi adalah Rasul. Dan Rasul pada intinya adalah pembawa risalah. Risalah tersebut adalah Al-Quran.
Kebenaran hakiki adalah yang datang dari Allah, yakni Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam surat 2 Al-Baqarah ayat 147. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran ialah Al-Quran yang telah diajarkan dari Rabbmu, maka jangan kamu termasuk orang yang ragu. Ayat ini diulang di surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 60. Berikutnya dijelaskan dalam surat yang ke-35 surat Fatir ayat yang ke-31. Yang dimaksud dengan al-haq yang datang dari Allah itu tidak lain adalah al-haq yang diturunkan kepada Muhammad SAW yang disebutkan dalam ayat ini, wallazi auhayna ilaika minal kitab huwal haq. Al-Quran yang telah kami ajarkan kepadamu ini dialah kebenaran yang sebenarnya. Di surat yang ke-47 ditegaskan yang dimaksud adalah engkau di sini adalah Muhammad SAW. Di surat 47 surat Muhammad ayat yang kedua disebutkan, wa amanu bima nuzila ala Muhammad wa huwal haqqu mir rabbihim. Mereka yang berpandangan dan bersikap hidup dengan Al-Quran yang telah diturunkan menurut sunnah Muhammad SAW, dia itu adalah kebenaran yang sebenarnya. Di dalam surat yang keempat ayat 87 dan 122, bagi yang tidak percaya Allah mempertanyakan, waman asdaqu minallahi hadisa, waman asdaqu minallahi qila. Adakah yang lebih benar dari Allah? Adakah yang lebih benar perkataannya dari apa yang telah diajarkan oleh Allah? Maka di dalam surat yang ke-10 Yunus ayat 32, fadzalikumullahu rabbukumul haq famadza ba'dal haqqi ilad dalal fa anna tusrafun. Dialah Allah dengan kitabnya yang disampaikan menurut sunnah Rasulnya, dialah kebenaran yang sebenar-benarnya, kebenaran absolut, kebenaran yang pasti benar. Tidak ada yang menyelisihinya di luar itu, melainkan kesesatan. Bagaimana kamu bisa dipalingkan dari kebenaran ilahi ini? Di dalam surat 2 Al-Baqarah ayat 120, surat 6 ayat 71, surat yang ketiga ayat 73, Allah menyebutkan, qul inna hudallahi huwal huda. Camkanlah bahwa hanya petunjuk Allah yang benar. Qul innal huda hudallah. Camkan juga bahwa petunjuk yang benar hanya petunjuk Allah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kalau kita tidak mempercayai kitab Allah sebagai standar kebenaran, maka ketika antum berargumen, antum berorasi, antum bernarasi, antum beropini, maka Allah akan bertanya, adakah kitab Allah yang dipegangi sebelum Al-Quran ini atau selain Al-Quran ini? Dalam surat 43 Az-Zukhruf ayat 1, am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun. Yang kedua, Allah akan bertanya di dalam surat 68 surah Al-Qalam ayat yang ke-37, am lakum kitabum fihi tadrusun. Adakah kamu mempelajari seperti itu di dalam kitab Allah? Yang ketiga, Allah akan bertanya di dalam surat 68 ayat 38, am lakum aimanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Ataukah kamu telah memperoleh janji setia dari Allah bahwa kamu benar seperti yang kamu narasikan, seperti yang kamu sikapkan, seperti yang kamu pandangkan, yang perjanjian itu dijamin sampai yaumil qiyamah? Masyarul muslimina rahimakumullah. Berikutnya Allah akan mempertanyakan tentang pandangan yang kamu lontarkan di surat 37 ayat yang ke-150.
Am khalaqnal malaikata inasa. Mungkinkah kami menjadikan malaikat itu seorang perempuan? Wahum syahidun. Adakah mereka menyaksikan penciptaannya? Maka kebenaran ilmiah itu adalah kebenaran yang terdeteksi oleh indera. Jadi kalau ada kita mengungkapkan suatu ungkapan yang tidak sesuai dan tidak sesuai dengan alamiah, maka itu akan dipertanyakan oleh Allah. Wahum syahidun, adakah mereka menyaksikannya? Yang kelima, Allah memberikan gambaran bahwa kebenaran yang diakui oleh Allah kebenarannya adalah kebenaran ilmiah dan alamiah hasil penelitian pakar-pakar ilmu. Disebutkan dalam surat Qaf, surat ke-46, surat Al-Ahqaf, surat ke-46 ayat yang keempat. Au asaratim min ilmin. Adakah mereka punya bekas penelitian alamiah orang-orang terdahulu? Kemudian yang keenam, Allah akan mempertanyakan di surat 8, surat Qasas ayat 49. Qul fa'tu bi kitabim min indillahi wa ahda minhuma attabi'hu in kuntum shadiqin. Bisakah engkau mendatangkan kitab yang lebih benar dari Al-Quran ini? Jikalau kalian orang-orang benar, biar kitab itu yang kita ikut. Masyarul muslimin rahimakumullah, jika tidak ada kitab yang lebih benar dari Al-Quran, maka apa yang sesuai dengan Al-Quran, maka itulah kebenaran. Ada jaminan kebenaran di dalam surat 17 ayat 9. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwa. Sesungguhnya Al-Quran inilah yang memberi petunjuk kepada petunjuk yang maha benar. Surat 20, 123, surat Toha. Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yasqa. Jika datang kepada kalian petunjukku, lalu siapa saja yang mengikuti petunjukku dijamin tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Di dalam surat 43 Az-Zukhruf ayat 43-44, fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Berpegang teguhlah kamu kepada petunjuk Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, kamu pasti berada di atas siratal mustaqim, itu jalan kebenaran. Di dalam surat yang ke-27 ayat 77 dan ayat 79, Allah tegaskan, wa innahu lahuda wa rahmatul lil mu'minin. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar petunjuk serta rahmat bagi kaum yang mau berpandangan dan bersikap hidup dengannya. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmihi. Allah pasti akan menghakimi kebenaran yang mereka akui benar pada hari penegakan undang-undang Allah nanti, yaumil qiyamah. Wa huwal azizul alim. Dia adalah zat yang maha mengilmui, tiada tanding, ilmu yang maha perkasa. Fatawakkal 'alallah innaka 'alal haqqul mubin. Maka serahkanlah pandangan dan sikapmu menurut petunjuk Allah, kamu pasti berada di atas kebenaran. Terakhir, jika petunjuk Allah tidak diimani, tidak dipercayai, maka Allah bertanya di dalam surat 7 ayat 185 dan surat 77 ayat 50, fabi ayyi hadisim ba'dahu yu'minun. Kalau mereka tidak beriman kepada Al-Quran, kepada petunjuk mana lagi mereka akan beriman? Dalam surat 45 ayat 6, tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq wa bi ayyi hadisim ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Al-Quran ini adalah rangkaian ayat-ayat Allah, kebenaran yang kami bacakan kepadamu. Maka kalau kamu tidak mempercayai, tidak mau berpandangan dan bersikap hidup dengan Al-Quran, tidak mau mengakui kebenaran Al-Quran, kepada kitab mana lagi dan kepada ayat mana lagi mereka akan berpandangan dan bersikap hidup. Terakhir, surat 81 ayat 25-26. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim.
fa aina tashabun. Al-Quran ini bukan perkataan setan yang terkutuk. Kemana lagi kalian akan pergi mencari pedoman? Mudah-mudahan berkah bagi kita semua dan bagi pencari kebenaran. Nanti akan kita sambung pada part 2, yaitu kebenaran subjektif atau kebenaran zonni. Insyaallah. Barakallahu li wa lakum.